Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Dalam penyusunan laporan hasil observasi itu diawali dengan struktur teks. Struktur teks terdiri dari pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan dan klasifikasinya, general classification, kemudian description, kemudian dilanjutkan dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, atau kata lainnya adalah observasi. Teks laporan atau report ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum general seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama, mengandung fakta, harus bersifat objektif. 3 itu harus ditulis sempurna dan lengkap. Ciri yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau pemihakan. Dan ciri yang kelima adalah disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, kemudian isinya harus berbobot maupun susunannya harus yang logis. Yang keenam, pada umumnya teks laporan hasil observasi memiliki bentuk yang hampir sama dengan teks deskripsi, tetapi sebenarnya sifat kedua teks tersebut berbeda. Ketujuh, teks laporan menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya tanpa ada opini atau pendapat penulis. Dan yang kedelapan, sedangkan teks deskripsi menggambarkan secara khusus atau unik dan individual dan menggambarkan sesuai dengan sudut pandang penulis. Setelah ciri, kita lanjut pada tujuan komunikatif teks, yaitu menyampaikan informasi tentang sesuatu apa adanya. Kata lainnya adalah secara umum sebagai hasil pengamatan sistematis atau analisis yang dideskripsikan. Dapat meliputi gejala alam lingkungan, benda buatan manusia, atau gejala-gejala sosial. Sekarang lanjut pada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan harus menggunakan general nouns, contohnya itu adalah reptil di Pulau Komodo. Relating verb atau menjelaskan ciri, misalnya reptil merupakan binatang yang menakutkan. Ciri ini berlaku untuk semua reptil. Kemudian action verb dalam menjelaskan perilaku, misalnya kadal. Kadal kan tidak bisa terbang ya. Kemudian present tense untuk menyatakan suatu yang umum, misalnya komodo. Contoh judulnya adalah minuman di sekitar kita. Sebagai makhluk hidup, pasti kita memerlukan nutrisi, baik itu berupa makanan ataupun minuman. Minuman merupakan salah satu aktivitas pemenuhan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh, karena sebagian besar bagian dari tubuh kita terdiri dari air. Sekarang ini kita akan amat mudah menemukan berbagai macam minuman di sekitar kita. Berbagai macam minuman tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kemasan, bahan yang dikandung, khasiat, penyajian, dan produk lokal atau non-lokal. Berdasarkan kemasan minuman dapat dikelompokkan menjadi kemasan berbahan plastik, kertas, dan berbentuk botol. Kemasan berbahan plastik merupakan kemasan yang kurang baik untuk digunakan
karena kemasan jenis ini sulit terurai dan dapat menimbulkan banyak kerugian. Contoh minuman berkemasan plastik yaitu minuman seperti Coca-Cola, Fanta, Bintang Sobo, dan lain-lain. Kemasan kertas adalah kemasan yang jarang dipakai pada minuman karena sifatnya yang mudah menyerap air dan rawan bocor. Contohnya minuman teh kotak, kemasan berbentuk botol biasanya banyak dipakai pada berbagai jenis minuman karena sifatnya yang praktis dan dapat dibawa ke mana-mana. Contohnya air mineral, Coca-Cola, dan lain-lain. Contoh berikutnya, berdasarkan bahan yang dikandung, minuman dapat dikelompokkan menjadi minuman berbahan soda dan berbahan alkohol. Minuman berbahan soda biasanya dapat menimbulkan efek menyegarkan, namun dapat menimbulkan rasa tidak enak di perut atau yang biasa kita rasakan kembung. Contoh dari minuman berbahan soda yaitu Coca-Cola dan Fanta. Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol di dalamnya. Selain dilarang digunakan oleh agama, minuman berbahan alkohol ini juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuh kita, seperti penyakit liver dan kanker. Contoh berikutnya, yang kedua, berdasarkan khasiatnya, minuman dapat dikelompokkan menjadi minuman yang berkhasiat sebagai obat atau tidak. Minuman berkhasiat adalah minuman yang selain memberikan rasa nikmat kepada konsumen, juga dapat memberikan khasiat sebagai obat yang dapat menyehatkan tubuh kita. Banyak minuman sekarang ini yang mengiming-imingi para konsumen dengan berbagai khasiat yang berguna bagi tubuh. Contohnya susu KPBS, Pangalengan, dan jus buah. Sedangkan minuman yang tidak berkhasiat adalah minuman yang hanya memberikan rasa nikmat kepada konsumen tanpa merasakan khasiat sebagai obat. Contoh teh gelas, Bintang Sobo, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan penyajiannya, minuman dapat dikelompokkan menjadi minuman yang disajikan secara hangat atau dingin. Minuman hangat adalah minuman yang apabila disajikan secara hangat akan meningkatkan rasa nikmat dan meningkatkan khasiat yang terkandung dalam minuman tersebut. Contohnya jus jeruk hangat. Sedangkan minuman dingin yaitu contohnya minuman yang apabila disajikan secara dingin akan meningkatkan rasa nikmat dari minuman tersebut. Atau minumannya adalah es cendol, Fanta, Coca-Cola, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, berdasarkan pihak yang memproduksi minuman dapat dikelompokkan menjadi minuman produk lokal dan produk non-lokal. Minuman produk lokal adalah minuman yang dibuat oleh pihak baik perusahaan atau perorangan yang berdomisili di dalam negeri. Contohnya es campur, es cendol, jus buah, dan lain-lain. Sedangkan produk non-lokal atau produk yang diproduksi oleh pihak baik perseorangan atau perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Contohnya Coca-Cola dan Fanta. Contoh berikutnya, selain mengelompokkan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, sebenarnya masih banyak ya pengelompokan yang lain, seperti pengelompokan berdasarkan orang yang mengkonsumsi, mengelompokkan berdasarkan bahan sintetis atau alami. Dengan mengelompokkan berbagai jenis minuman yang ada di sekitar, diharapkan agar para konsumen dapat memilah dan memilih mana saja produk minuman yang lebih baik untuk kita konsumsi. Itulah materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bisa
pelajari dengan baik sehingga bisa berguna untuk anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.